Hai guys, balik lagi bareng aku Rata Pramesti. Di video kali ini aku bakal bahas tentang SNMPTN 2023. Sebelumnya aku juga udah bahas beberapa video, bisa kamu cek di playlist SNMPTN 2023 ya. Dan topik kali ini aku bakal bahas sebenarnya bisa nggak sih kalau misalnya nilai kecil tuh lolos di SNMPTN, dan juga tuh apa aja faktor-faktor kunci untuk lolos di SNMPTN. Sebelumnya jangan lupa buat bantu like, comment, share, serta subscribe channel ini ya biar semakin berkembang ke depannya. Terima kasih. Oke guys, jadi kali ini aku bakal bahas 6 faktor kunci lolos SNMPTN 2023. Perlu kamu highlight dan catat baik-baik ya. Dan juga bongkar nilai 81 sampai 83 yang bisa lolos ke PTN. Kira-kira PTN mana aja, berapa nilai pastinya, berapa sertifikatnya, dan apa aja faktor-faktor lainnya. Langsung aja. Jadi, SNMPTN 2023 kalau misalnya ngikutin jadwal yang di tahun 2022 itu sekitar Januari 2023 atau 5 bulan lagi. Nggak kerasa banget kan? Nah, faktor kunci lolos SNMPTN 2023 di sini ada 6 poin yang udah aku rangkum berdasarkan pengalaman aku dalam menganalisis nilai-nilai yang lolos SNMPTN. Yang pertama adalah kamu perlu perhatikan nilai raport semester 1 sampai 5 dan usahakan naik signifikan. Kalau misalnya nggak naik, setidaknya itu nggak turun. Jadi kayak tetap gitu. Yang kedua adalah sertifikat relevan. Semakin banyak, semakin meningkatkan peluang. Maksimal sertifikat yang dilampirkan adalah 3. Usahakan yang relevan dengan jurusan yang kamu mau ambil. Misalnya kayak, pengen masuk matematika, ya usahain sertif-sertif yang berhubungan dengan olimpiade atau kejuaraan matematika, kayak gitu. Lalu, yang ketiga adalah jurusan pilihan sesuai minat dan nilai menonjol. Usahakan gitu ya, usahakan sebaik mungkin. Walaupun memang mungkin ada beberapa orang yang pilihan jurusan itu tidak sesuai dengan nilai menonjol, ya sesuai minatnya aja ya. Nggak apa-apa gitu kan ya. Tapi lebih baik sesuai dengan nilai menonjol agar bisa menjadikan kunci peluang kamu untuk lolos SNMPTN. Yang keempat, lintas provinsi dan lintas jurusan harus menjadi pertimbangan. Nah, misalnya kamu dari Bandung, usahain ya daftarnya tuh yang di Jawa Barat gitu ya. Jadi yang PTN-PTN yang ada di Jawa Barat, jadi peluang itu lolosnya lebih besar. Kalau misalnya kamu pengen nekat deh mau ke UGM gitu di Yogyakarta, ya dicoba aja tapi perhatikan faktor keenam itu alumni gitu. Ya, terus ranking paralel kalau misalnya kamu memang eligible, nanti bakal tahu kamu tuh keberapa. Dan saingan juga kamu harus kayak kepo-kepo ya, kalau misalnya untuk SNMPTN tuh kira-kira saingan kamu tuh nilainya lebih tinggi atau enggak. Terus alumninya berapa orang? Kalau misalnya alumninya banyak, saingannya juga cukup banyak, ya berarti berpeluangnya juga masih ada gitu ya. Tapi kalau misalnya saingannya banyak, alumninya sedikit atau bahkan nggak ada, nah itu perlu hati-hati apalagi kalau misalnya nilai kamu tuh di bawah saingan kamu. Oke? Walaupun banyak yang bilang tuh rezeki nggak kemana gitu ya, atau SNMPTN tuh jalur gacha. Ya, yang penting kan kita mengusahakan dulu ya. Ini kan salah satu langkah kita dalam berusaha atau berjuang. Oke? Nah, ingat dalam menunggu hasil SNMPTN tetap juga memperjuangkan SBMPTN, oke? Nah, kita langsung aja spill orang pertama yang lolos ke SNMPTN dengan nilai rentangnya itu range-nya 81 sampai 83. Jadi namanya itu Devi Naila, dia dari SMK. Nah, ini SMK ya. SMK 8 Jember. Nah, dia itu tuh jurusannya itu promosi kesehatan, pilihan 1 di Politeknik Negeri Jember. Perjuangannya tuh katanya pas kelas 10 sampai kelas 11 pernah ngeliat temen aku buka SNMPTN dan hasilnya merah. Di situ aku ngerasa harus ningkatin nilai dan bener-bener ambis. Aku pernah sampai sakit gara-gara mikirin UTBK, alhamdulillah lolos SNMPTN. Alhamdulillah ya Devi ya. Jadi perjuangan dari temennya yang merah tadi tuh membuat motivasi atau semangat dia gitu. Nggak lintas provinsi tapi lintas jurusan. Oh, berarti SMK-nya tuh nggak berhubungan sama kesehatan ya? Oke, rata-rata 81, dua nilai menonjolnya kejuruan dan bahasa Inggris. Alumni jurusannya 0, tapi ada alumni PTN ya, lebih dari 30. Ranking paralelnya dia ketiga, jadi bagus ya, 3 besar. Ranking paralelnya 3, saingannya 0, sertifikatnya 2 di bidang informatika, dua-duanya. Oke, tapi ini juga online ya. ID Instagramnya bisa dicek kalau misalnya mau tanya-tanya terkait Politeknik Negeri Jember jurusan promosi kesehatan, silahkan tanyakan aja. Dan pesannya semangat terus, jangan kayak saya yang nggak belajar meskipun punya buku. Tapi alhamdulillah semester 4-5 aku selalu ningkatin nilai sama ngumpulin sertifikat. Good luck angkatan 23, yakin bisa. Sip. Thank you Devi ya. Faktor lulusnya nih, kalau menurut aku tuh dia tuh pilihannya nggak lintas provinsi. Kampus yang dipilih nggak terlalu tinggi, jadi kayak berkaca juga dengan nilai gitu ya. Jurusan sesuai nilai menonjol. Nah, dan juga melampirkan 2 sertifikat menunjang nilai.
nggak ada saingan dan nilai itu lebih dari 80 ya, cukup aman ya kalau misalnya masuk ke promosi kesehatan Poljem. Lanjut yang kedua, oke agak ketutupan ya. Nah, oke di sini aja akunya. Jadi namanya tuh Sakinah Salsabila dari SMA Negeri 1 Sipirok. Dia lolos ke pendidikan TI pilihan 1 UNM. Katanya gini. Jadi aku itu mulai daftar banyak kerintangannya mulai dari server error lah. Udah coba-coba buat berulang kali, baru bisa hampir 3 hari nunggu biar bisa login. Perjuangan banget ya. Nah, terus katanya termasuk siswa eligible peringkat 11, nilai aku nggak bagus-bagus amat, palingan rata-rata 82, dan aku juga punya sertifikat alhamdulillah aku terima PTN impian. Jadi PTN yang aku pilih berada satu provinsi di tempat tinggal aku, dan alumni sekolah aku juga lumayan banyak di PTN yang prodi aku pilih. Nah ini, pinter ya. Jadi faktor lulusnya menurut aku tuh salah satunya adalah ada alumni jurusan dan PTN. Terus dia nggak lintas provinsi, nggak lintas jurusan, karena dia tahu gitu ya, kapasitas dia, kemampuan dia tuh masuk ke UNM. Nilai menonjolnya B Indo sama biologi gitu. Aku nggak tahu nilai matematika fisikanya gimana ya, karena kan dia masuknya ke TI gitu ya. Dan saingannya tuh nggak ada, sertifikatnya dia nggak ngelampirin gitu. Tapi dia, bilangnya nggak punya sertifikat bener-bener. Jadi kayak mungkin cari aman gitu ya. Dan pesannya ini tetap semangat buat pejuang SNM 23, jangan menyerah sebelum berjuang. Jika nilaimu kurang mendukung, maka perbanyaklah minta kepada Tuhanmu, percayalah jalur langit itu nyata. Benar sih, jalur langit juga jangan dilupakan ya. Nah, di sini faktor lulusnya kurang lebih sama kayak yang tadi ya. Karena dia tuh nggak ada saingan, nggak lintas provinsi dan nggak lintas jurusan, jadi cenderung aman gitu ya. Apalagi dia ranking 11 gitu ya. Nggak ada saingan juga gitu. Oke, lanjut aja ke orang yang ketiga. Nah, yang ketiga namanya Alfiah Dewi Aminah. Dia dari Seman 1 Tanjung Siang, masuk ke Ilkom pilihan 1 Unsika di Karawang ya. Ini tuh udah PTN juga guys. Jadi nggak hanya misalnya tuh Unpad, ITB, yang ada di Jawa Barat yang bagus tuh ada Unsika juga gitu ya. Nah, perjuangan lolosnya itu katanya nekat banget, linjur, padahal orang-orang skilling pada nggak percaya bakalan bisa lolos. Guru BK sekolahku juga selalu bilang usahain jangan linjur. Tapi aku ngerasa bener-bener yakin, wah ini ya keyakinan tuh memang berbuah manis. Tapi aku juga bikin kecewa orang tua, akhirnya aku cuma bisa serahin aja semuanya sama yang di atas. Alhamdulillah aku lolos pilihan 1 jurusan Ilkom, ini agak-agak dipertanyakan juga ya kalau misalnya linjur tuh gimana penilaiannya, kan maksudnya tuh nggak ada nilai-nilai soshum gitu ya kalau dari IPA, bisa jadi katanya dikonversi gitu ya, cuma aku juga belum tahu pasti dan menyeluruh sih terkait ini. Jadi kalau saran dari sekitarnya jangan linjur ya bener juga, cuma karena dia punya keyakinan itu dia lanjut gitu ya. Lintas provinsi enggak, jadi di Karawang gitu ya. Bukan di Karawang, di Jawa Barat sorry. Lintas jurusan iya, tadi dari IPA ke IPS, nilai rata-ratanya 82,37, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah ini tuh lumayan menunjang gitu ya. Perbahasaan kan ke Ilkom juga lumayan menunjang. Dan nggak ada alumni jurusan yang alumni PTN. Wow. Rankingnya masih di 20 besar ya, di 13. Saingan nggak ada, sertifikatnya 3. Berhubungan dengan Indonesia, oke, sertifikat online gitu ya. ID Instagramnya itu alfia_d dan pesannya semangat untuk bisa mewujudkan apa yang jadi tujuan kalian. Fokus sama diri sendiri, jangan membandingkan usahamu dengan orang lain, dan jangan lupa berdoa supaya Allah kasih jalan terbaik. Keren-keren. Faktor lulusnya nggak lintas provinsi, walau lintas jurusan. Kampusnya nggak terlalu tinggi peminat ya. Unsika tuh kayak nggak sebanyak Unpad gitu ya peminatnya tuh. Jurusannya sesuai nilai menonjol, cukup gitu ya yang bahasa. Sosionya aku belum tahu sih. Melampirkan 3 sertifikat dan nilainya lebih dari 80. Nah, di sini nih. Oke, oh ya karena dia linjur ya, nggak ada nilai sosio. Tapi Indo sama Inggrisnya bagus. Ya mungkin itu bisa jadi pertimbangan juga. Dan di sini nilai per semesternya selalu naik. Nah ini nih, tadi ya seperti faktor pertama yang aku jelasin. Faktor kunci pertama. Oke lanjut. Ini keempat kayaknya ya. Nama lengkapnya Nabila Maharani dari Seman 5 Medan, masuk ke pendidikan luar sekolah UNM. Perjuangannya berdoa, iya, oke. Nggak lintas provinsi, nggak lintas jurusan, 82 nilainya. Sosioekonomi, oke. Nyambung lah ya. Alumni jurusannya 0, tapi ada alumni PTN. Ranking paralelnya di 30 besar, ke 24, saingan nggak ada, sertif nggak ada. Pesannya semangat, jangan lupa berdoa, minta restu orang tua. Jadi kayak ini tuh, berdoa is a key banget gitu ya. Keep spirit and never give up. Faktor lulusnya dia nggak lintas provinsi, nggak lintas jurusan, kampusnya juga nggak terlalu tinggi peminat gitu ya. Jurusannya sesuai nilai menonjol, nggak ada alumni PTN, walau nggak ada alumni jurusan. Jadi ada alumni PTN gitu. Nilainya juga lebih dari 80. Keren banget Nabila.
Dan ini nilainya. Sosioekonominya ya tinggi gitu ya. Dan nilainya juga selalu naik. Ini 80 kan ya? Iya, selalu naik setiap semester. Oke guys, yang terakhir di sini ada namanya Luh Putu Deswinta Darmaryani, dia dari Kuta, dari Bali, masuk Matematika UNUD. Oke, mantap. Katanya dia tuh mempersiapkan jalur SNMPTN sejak kelas 10, bahkan aktif ikut perlombaan karya tulis untuk menambah prestasiku. Keren ya, perlu diikutin. Sejak awal aku emang selalu memperhatikan nilai matematika aku karena aku ingin masuk statistika ITS. Sayangnya aku nggak bisa mendapat restu orang tua untuk kuliah di luar Bali. Ya. Jadi restu orang tua juga perlu diperhatikan ya guys ya. Nah, akhirnya pada semester 5 aku memutuskan untuk mengambil prodi MTK UNUN. Nggak lintas provinsi, nggak lintas jurusan, nilai rata-ratanya 83,5 dan nilai tertingginya fisika kimia. Tapi matematikanya juga pasti bagus nih. Alumni PTN-nya lebih dari 30, alumni jurusan juga ada. Ranking paralel 20 besar, saingannya lebih dari satu, ada gitu ya, yang masuk matematika UNUD, yang pengen pilihannya ke MTK UNUD dan sertifikatnya 3. Katanya gini, pesannya tetap pantau nilai raport kalian dan jangan lupa persiapkan prestasi yang memang diakui LTMPT dan juga cari tahu track record alumni. Jangan lupa minta restu orang tua sama berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Faktor lulusnya itu pilihan tidak lintas provinsi dan tidak lintas jurusan ya, karena tadi awalnya ITS tapi akhirnya UNUD. Kampusnya juga nggak terlalu tinggi banget peminatnya, sedang peminat untuk UNUD. Terdapat alumni jurusan PTN dan juga melampirkan 3 sertifikat dan nilai juga cukup aman lah ya, lebih dari 80. Kalau misalnya mau lihat nilainya, kita lihat di sini tadi fisika kimia tinggi, oke. Matematika juga di atas 80 ya, 83. Biologinya juga bagus. Oke. Dari sini dia tuh udah ikut kayak analisis gitu, mungkin dari sekolahnya ya. Dan di sini dia udah diprediksi lulus di MTK UNUD gitu sama Teksip UNUD. Mungkin pilihan satunya MTK ya. Nah, udah deh gitu aja untuk penjelasan di video kali ini. Sukses buat SNMPTN 2023, buat strategi terbaik agar lolos di SNMPTN 2023, dan jangan lupa buat ikutan analisis gratis SNMPTN 2023 semester 1 sampai 4 ya. Nanti dibuka tanggal 5 Agustus di @mentorluluskampus. Jadi buat yang belum follow Instagramnya @mentorluluskampus, jangan lupa follow, karena itu adalah salah satu akun yang memang aku buat untuk membantu para pejuang SNMPTN, SBMPTN, jalur mandiri, dan lainnya. Maaf kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, biar aku bisa explore lebih lanjut lagi, boleh kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye!